Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Langit membentang luas, biru tanpa batas dengan awan putih tipis berarak perlahan di atas Samudra Pasifik. Sinar matahari sore yang terpantul di permukaan laut menciptakan pemandangan menakjubkan yang hanya bisa dinikmati dari ketinggian 35.000 kaki. Di dalam kabin pesawat yang mewah, suasana terasa tenang. Para penumpang kelas bisnis tampak sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang membaca, ada yang bekerja di laptop mereka, dan ada pula yang tertidur nyenyak dalam kenyamanan kursi lebar mereka. Namun, di antara semua itu, seorang pramugari Amerika bernama Emily Carter sedang menjalankan tugasnya dengan anggun dan profesional. Emily adalah seorang pramugari yang sudah berpengalaman. Dengan postur tinggi semampai, rambut pirang yang diikat rapi, serta senyum ramah yang selalu terpatri di wajahnya, ia telah terbiasa menghadapi berbagai macam penumpang dengan beragam karakter. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Sesuatu yang tidak biasa dan membuat hatinya tidak tenang. Dari sudut matanya, Emily memperhatikan seorang wanita Indonesia yang duduk di dekat jendela. Wanita itu tampak berbeda dari penumpang kelas bisnis lainnya. Ia tidak sibuk dengan gadget atau dokumen kerja seperti kebanyakan orang di kelas ini. Sebaliknya, ia duduk tegak dengan tenang, matanya menatap keluar jendela, mengamati lautan biru yang terbentang luas di bawah mereka. Wanita itu Sari Rahma. Penampilannya sederhana namun tetap memancarkan aura wibawa yang sulit diabaikan. Ia mengenakan blus berwarna krem dengan selendang tipis yang menutupi sebagian bahunya. Rambut hitam panjangnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Wajahnya lembut, tetapi sorot matanya dalam, seakan menyimpan 1000 rahasia yang tidak mudah diungkap. Emily tidak mengerti kenapa ia begitu terpaku pada sosok wanita itu. Ia sudah sering melayani penumpang dari berbagai latar belakang, tetapi ada sesuatu dalam diri wanita ini yang membuatnya merasakan keanehan yang tak bisa dijelaskan. Rasanya tidak asing, seolah-olah ia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tetapi di mana? Emily berusaha menepis perasaan aneh yang menyelimutinya. Ia menarik napas dalam, memperbaiki ekspresi wajahnya agar tetap profesional. Lalu melangkah menuju kursi wanita itu dengan senyum ramah. "Selamat sore, Ibu. Apa saya bisa menawarkan sesuatu untuk diminum?" tanyanya lembut, seperti yang biasa ia lakukan saat melayani penumpang kelas bisnis. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan. Sejenak, mata mereka bertemu. Emily merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan wanita itu. Ada kehangatan, tetapi juga ada ketegasan. Seperti seseorang yang tengah mengamati sesuatu yang sangat berharga. Hanya dalam hitungan detik, ekspresi itu menghilang. Wanita itu tersenyum, sebuah senyum yang begitu tenang dan dalam. "Terima kasih," jawabnya dengan suara yang lembut, hampir seperti bisikan. "Saya hanya ingin air putih." Emily mengangguk, segera menuangkan segelas air dari botol kaca, lalu menyerahkannya dengan hati-hati. Saat gelas itu berpindah tangan, tanpa sengaja jari mereka bersentuhan. Seketika, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah getaran halus menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya, membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Emily tidak tahu apa yang baru saja ia rasakan, tetapi ada sesuatu dalam sentuhan itu, sesuatu yang membuatnya merasakan deja vu yang kuat. Seolah-olah ia pernah menyentuh tangan ini sebelumnya. Wanita itu menerima gelas tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menyesap airnya dengan tenang. Sementara itu, Emily berdiri terpaku beberapa detik sebelum menyadari bahwa ia harus segera melanjutkan tugasnya. Ia menarik napas dalam, menenangkan dirinya, lalu memberikan senyum kecil. "Silakan dinikmati, Ibu," ucapnya sebelum berbalik dan melangkah pergi. Namun, saat ia berjalan kembali ke dapur kecil di ujung kabin, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Siapa wanita itu? Kenapa ia merasa seperti pernah bertemu dengannya sebelumnya? Dan yang paling membuatnya resah, kenapa perasaan itu terasa begitu kuat,
Seakan-akan ada sesuatu yang telah lama terkubur dalam ingatannya, tetapi kini perlahan-lahan muncul ke permukaan. Emily menggigit bibirnya. Ini tidak masuk akal. Ia lahir dan besar di New York, tidak pernah punya hubungan dengan Indonesia, dan sepanjang hidupnya, ia tidak pernah sekalipun bertemu dengan wanita itu. Tetapi mengapa hatinya berkata lain? Sambil melanjutkan tugasnya, Emily berusaha mengabaikan rasa gelisah yang menghantuinya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini tidak akan menjadi sekadar perjalanan biasa. Sesuatu sedang menunggunya di Jakarta. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Penerbangan masih berlangsung dengan tenang. Kabin pesawat dipenuhi suasana redup yang nyaman. Sebagian besar penumpang kelas bisnis telah terlelap dalam tidur mereka. Beberapa yang masih terjaga memilih untuk membaca atau menonton film di layar kecil di hadapan mereka. Namun, di tengah ketenangan itu, Emily Carter merasa pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Sejak interaksinya dengan wanita misterius bernama Sari Rahma, hatinya terasa tidak tenang. Wanita itu tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan, tetapi ada aura dalam dirinya yang terlalu sulit untuk diabaikan. Ada perasaan yang begitu kuat, seolah ia sedang menghadapi sesuatu dari masa lalu yang bahkan tidak pernah ia sadari keberadaannya. Emily berdiri di dekat dapur kecil pesawat, mencoba menenangkan pikirannya. Ia mengambil segelas air untuk dirinya sendiri, menyesapnya perlahan sambil memejamkan mata sejenak. Apa yang salah denganku? Batinnya. Kenapa aku begitu terpengaruh hanya karena seorang penumpang? Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin pikirannya dipenuhi oleh Sari Rahma. Perasaan tak asing itu masih melekat kuat. Setelah beberapa menit berdiri di sana, Emily akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus membiarkan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tanpa jawaban. Dengan langkah mantap, ia kembali berjalan melewati lorong kabin menuju kelas bisnis, menuju wanita yang telah mengusik pikirannya sejak awal penerbangan. Sari masih duduk di tempatnya. Ia tidak tertidur seperti kebanyakan penumpang lainnya. Sebaliknya, ia tetap duduk tegak dengan ekspresi yang tenang. Pandangannya terarah keluar jendela. Sinar bulan yang masuk melalui kaca pesawat memantulkan cahaya lembut di wajahnya, membuatnya tampak hampir seperti sebuah lukisan hidup. Emily merasa sedikit gugup saat mendekat. Entah kenapa, wanita ini memberikan perasaan seakan-akan ia sedang melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa. Ia menarik napas dalam, lalu dengan suara lembut berkata, "Maaf mengganggu, Ibu. Apakah Anda membutuhkan sesuatu?" Sari menoleh perlahan. Mata tajamnya langsung bertemu dengan mata Emily. Sejenak, ada keheningan di antara mereka. Keheningan yang terasa begitu dalam, seolah-olah mereka sedang berbicara tanpa kata-kata. Kemudian, senyum tipis terukir di bibir Sari. "Tidak, terima kasih. Saya baik-baik saja," jawabnya dengan suara yang begitu tenang, tetapi memiliki bobot yang sulit dijelaskan. Emily menelan ludah. "Kalau begitu, saya permisi dulu." Namun, ketika ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba Sari berkata, "Emily." Emily langsung berhenti. Ia berbalik. Alisnya sedikit berkerut. "Maaf?" tanyanya, bingung karena wanita itu tiba-tiba menyebut namanya. Sari tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih dalam, tetapi masih dengan ekspresi penuh ketenangan. "Emily Carter. Itu nama lengkapmu, bukan?" Jantung Emily berdetak lebih cepat. Tentu saja, Sari bisa saja membaca namanya dari lencana kecil yang tersemat di dadanya. Tetapi tetap saja, ada sesuatu dalam cara wanita itu menyebut namanya yang membuat bulu kuduknya meremang. "Iya, benar," jawabnya perlahan. "Bagaimana Anda tahu?" Sari tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap Emily dengan cara yang begitu lembut tetapi juga penuh arti. Seperti seseorang yang sudah lama mengenal dirinya. Kemudian, dengan suara pelan, Sari berkata, "Aku pernah mengenal seseorang dengan mata seperti milikmu." Emily merasakan tubuhnya menegang. Ia tidak tahu kenapa, tetapi kata-kata itu terasa begitu pribadi. Ia berusaha tetap bersikap profesional. "Seseorang yang mirip dengan saya?"
Tanyanya, mencoba untuk tidak terdengar terlalu penasaran. Sari mengangguk pelan. Ya, seseorang yang sangat penting bagiku di masa lalu. Emily mencoba untuk tersenyum sopan, tetapi ia tidak bisa menutupi kegelisahan yang mulai menyelimutinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata wanita ini. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Maaf, saya tidak mengerti, ucapnya akhirnya. Sari tetap tersenyum, tetapi sorot matanya tampak lebih sendu. Tidak apa-apa, mungkin saat ini kamu belum mengerti. Tapi suatu saat nanti, kamu akan tahu. Emily tidak tahu harus berkata apa. Hatinya terasa semakin gelisah, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kegugupannya di depan penumpang. Dengan sedikit canggung, ia berkata, "Baiklah, jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan berada di dekat sini." Sari mengangguk. "Terima kasih, Emily." Emily berbalik dan berjalan menjauh, tetapi pikirannya semakin penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Siapa wanita ini? Kenapa ia berbicara seolah-olah mengenalnya? Dan kenapa, setiap kali ia melihat wanita itu, hatinya terasa begitu berat? Saat ia kembali ke dapur kecil pesawat, ia bersandar di sana, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia ingin percaya bahwa ini hanya perasaan sesaat, bahwa ini hanyalah efek dari kelelahan karena penerbangan panjang. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ada sesuatu dalam wanita itu. Sesuatu yang membuatnya merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang seharusnya sudah lama ia ketahui. Namun, ia belum bisa memahami apa itu. Dan ia takut untuk mengetahuinya. Penerbangan telah memasuki wilayah udara Asia Tenggara. Tidak lama lagi, pesawat akan mendarat di Jakarta. Para penumpang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Beberapa sudah terjaga dari tidurnya, sementara yang lain masih tertidur pulas di kursi mereka. Namun, di antara semua itu, Emily Carter masih dihantui rasa gelisah yang semakin menguat. Sejak percakapannya dengan Sari Rahma di babak sebelumnya, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak terjawab. Kata-kata wanita itu terus bergema di kepalanya. "Aku pernah mengenal seseorang dengan mata seperti milikmu." Apa maksudnya? Kenapa kata-kata itu begitu mengganggunya? Emily menghela napas panjang. Ia berdiri di dapur kecil pesawat, mengatur napasnya sambil menatap kosong ke arah secangkir kopi yang baru saja ia buat. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin ia merasa terhanyut dalam pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Kemudian, tanpa diduga, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. "Emily." Jantung Emily hampir berhenti berdetak saat ia menoleh. Sari Rahma berdiri di hadapannya, dengan ekspresi yang masih sama, tenang, lembut, tetapi juga menyimpan sesuatu yang dalam dan sulit ditebak. "Ibu Sari." Emily buru-buru berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Ada yang bisa saya bantu?" Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati Emily beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Boleh kita bicara sebentar? Hanya sebentar saja." Emily merasakan tenggorokannya mengering. "Tentu. Tapi mengenai apa?" Sari tersenyum tipis, tetapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Mengenai sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan yang selama ini kamu rasakan. Emily menelan ludah. Kata-kata itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. "Baiklah, ayo kita bicara." Mereka pun duduk di salah satu kursi kosong di belakang pesawat, di area yang sepi dari penumpang. Lampu di kabin redup, menciptakan suasana yang hampir terasa intim dan penuh rahasia. Sari menatap Emily dalam-dalam, lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Emily, apakah kamu pernah merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu?" Emily mengernyitkan dahi. "Maksud Anda?" Sari menghela napas. "Aku tahu ini terdengar aneh, tapi dengarkan aku baik-baik. Pernahkah kamu merasa seperti ada bagian dari dirimu yang tidak pernah kamu mengerti? Seperti ada sesuatu yang kamu lupakan, tetapi tidak tahu apa?" Emily terdiam. Selama ini, ia tidak pernah berpikir bahwa ada yang
hilang dari hidupnya. Ia tumbuh di New York, memiliki kehidupan yang normal, dan sekarang bekerja sebagai pramugari di maskapai ternama. Tidak ada yang terasa salah. Namun, entah kenapa, saat Sari mengajukan pertanyaan itu, sesuatu di dalam dirinya terasa seperti ditarik dari tempat yang paling dalam. Ia menatap Sari dengan hati yang mulai diliputi rasa takut. "Kenapa Anda menanyakan itu? Apa hubungannya dengan saya?" Sari diam sejenak. Lalu ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah foto lama. Emily merasakan udara di sekitarnya berubah. Seperti ada sesuatu yang berat menggantung di dadanya sebelum ia bahkan melihat foto itu. Dengan tangan sedikit gemetar, Sari menyerahkan foto tersebut kepadanya. "Lihatlah ini, Emily." Emily mengambil foto itu dengan perlahan. Begitu ia melihat gambarnya, tubuhnya langsung membeku. Di dalam foto itu, ada seorang wanita muda berambut pirang, mirip dirinya. Wanita itu tersenyum cerah, berdiri di samping seorang pria Asia yang tampak begitu akrab. Pria itu memegang tangan wanita tersebut dengan erat, seolah mereka memiliki ikatan yang dalam. Emily merasa napasnya tercekat. Ia tidak bisa berkata-kata. Siapa mereka? Suaranya hampir tak terdengar. Sari menatapnya dengan ekspresi yang lembut, tetapi penuh kesedihan. "Wanita di foto itu adalah ibumu." Emily membelalakan mata. "Tidak mungkin," bisiknya. "Ibu saya berasal dari Amerika. Saya tidak punya keluarga di Indonesia." Sari mengangguk pelan. "Ya, dia memang berasal dari Amerika. Tapi apa kamu tahu dengan siapa dia dulu jatuh cinta?" Emily hanya bisa menatap kosong. Sari mengambil napas dalam, sebelum akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengguncang dunia Emily. "Pria di samping ibumu itu adalah saudaraku." Seperti ada petir yang menyambar jantungnya. Emily merasakan tubuhnya melemah. Matanya menatap foto itu tanpa berkedip. Tiba-tiba, segala sesuatu di dalam dirinya seperti berputar. Seperti ada bagian dalam hatinya yang selama ini tersembunyi, tetapi kini perlahan mulai terbuka. Tidak mungkin," bisiknya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ini tidak masuk akal." Sari meraih tangan Emily dengan lembut, memberikan kehangatan di tengah guncangan yang sedang ia alami. "Emily, kamu adalah bagian dari keluarga kami." Emily menggelengkan kepala. "Tidak, ini tidak benar." Napasnya mulai tersengal. Dadanya terasa sesak, pikirannya berputar, dan sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, pandangannya mulai berkunang-kunang. Sari berusaha menahannya. "Emily, tenang." Namun semuanya menjadi gelap. Tubuh Emily tiba-tiba limbung. Dan dalam hitungan detik, ia pingsan. Dunia terasa gelap. Emily Carter tidak bisa merasakan apapun selain kehampaan yang menelan kesadarannya. Ia seperti melayang dalam kegelapan, tersesat di dalam pusaran perasaan yang tidak bisa ia pahami. Di antara kesunyian itu, terdengar suara samar, lembut, tetapi penuh kepanikan. "Emily! Bangun, Emily!" Suara itu datang dari jauh. Samar-samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Lalu, tiba-tiba, dunia kembali menyala. Emily mengerjapkan matanya. Cahaya menyilaukan membuatnya sulit beradaptasi, dan butuh beberapa saat sebelum ia menyadari di mana dirinya berada. Ruangan kecil dengan pencahayaan temaram, suara mesin pesawat yang berdengung lembut, dan aroma antiseptik samar yang menyeruak di udara. Ia ada di ruang medis pesawat. "Syukurlah, kamu sadar." Suara itu. Emily menoleh dan melihat Sari Rahma duduk di sampingnya. Ekspresi wajahnya penuh kelegaan tetapi juga kecemasan. Jantung Emily berdetak kencang. Semua yang terjadi sebelum ia pingsan kembali membanjiri pikirannya. Foto tua itu, wajah ibunya, pria asing di sampingnya yang diklaim sebagai saudara Sari, dan kenyataan bahwa hidupnya ternyata jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Emily ingin berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia hanya bisa menatap Sari dengan campuran kebingungan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. "Apa yang terjadi?" Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Sari tersenyum tipis,
meskipun sorot matanya tetap penuh kekhawatiran. Kamu pingsan, Emily. Tubuhmu mungkin mengalami syok karena semua yang aku katakan. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu terkejut. Emily menelan ludah, berusaha memahami semuanya. Ia mengatur napas sebelum akhirnya bertanya. Semua yang kamu katakan tadi tentang ibuku, tentang pria dalam foto itu, apakah itu benar? Sari menatapnya dengan dalam. Tidak ada keraguan di matanya, hanya ketulusan dan rasa tanggung jawab. Ya, Emily, itu semua benar. Emily menggelengkan kepalanya. Rasa sesak kembali menyelimuti dadanya. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Aku tidak punya keluarga di Indonesia. Ibuku tidak pernah mengatakan apapun tentang ini. Sari menghela napas dalam, lalu mengambil sesuatu dari tasnya. Foto yang sama yang membuat Emily kehilangan kesadarannya sebelumnya. Ia menyerahkannya kembali kepada Emily dengan hati-hati. Emily, aku tidak ingin memaksamu untuk menerima semua ini begitu saja. Tapi tolong, lihat lagi foto ini. Lihat baik-baik. Dengan tangan sedikit gemetar, Emily mengambil foto itu. Ia menatapnya lebih lama kali ini. Wanita berambut pirang dalam foto itu memang mirip dengannya. Terlalu mirip untuk dianggap sebagai kebetulan. Dan pria di sampingnya, wajahnya terasa asing. Tetapi semakin lama ia menatapnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang familiar. Siapa dia? Emily bertanya dengan suara bergetar. Sari tersenyum samar. Tatapannya penuh dengan kenangan yang jauh. Dia adalah saudaraku. Dan juga ayah kandungmu, Emily. Emily merasa tubuhnya membeku. Tidak, itu tidak mungkin. Suara Emily meninggi tanpa ia sadari. Napasnya tersengal. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Aku dibesarkan di New York. Ibuku tidak pernah menyebutkan satu kata pun tentang ini. Dia bilang ayahku sudah lama tiada. Dia bilang. Emily terhenti. Kata-kata ibunya selama ini mulai terdengar samar di kepalanya. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar bertanya terlalu jauh tentang ayahnya. Ia selalu percaya pada semua yang dikatakan ibunya. Tetapi sekarang, setelah melihat foto ini, setelah mendengar semua ini, ia mulai ragu. Emily. Sari menggenggam tangannya, memberinya kehangatan di tengah badai emosinya. Aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu tidak siap untuk menerima kenyataan ini. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu hidup dalam kebohongan lebih lama lagi. Emily masih mencoba menenangkan dirinya. Tangannya mencengkeram spray tempat ia berbaring. Seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap berpijak pada realitas. Kenapa ibuku tidak pernah memberitahuku? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Sari menghela napas panjang. Karena ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan. Ada banyak alasan mengapa dia memilih pergi dari Indonesia, membawa dirimu jauh dari keluarga aslimu. Emily menatap Sari dengan mata yang basah. Apa dia meninggalkan pria itu? Sari mengangguk perlahan. Ya, Emily. Dia mencintai saudaraku, tetapi ada sesuatu yang memisahkan mereka. Sesuatu yang membuatnya tidak punya pilihan selain pergi. Emily merasa air mata mulai menggenang di sudut matanya. Kenapa aku baru tahu sekarang? Sari menggenggam tangannya lebih erat. Karena Tuhan baru mempertemukan kita sekarang. Mungkin ini waktunya kamu mengetahui kebenaran. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Emily merasa dunianya jungkir balik. Semua yang selama ini ia yakini tentang dirinya sendiri kini terasa seperti ilusi yang perlahan-lahan hancur berkeping-keping. Namun, di antara semua rasa sakit, ada sesuatu yang muncul di dalam dirinya. Keingintahuan. Kebutuhan untuk tahu lebih banyak. Emily menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Lalu menatap Sari dengan mata yang penuh determinasi. Aku ingin tahu semuanya. Sari menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku akan menceritakan semuanya. Emily, tentang ayahmu, tentang ibumu. Tentang siapa dirimu sebenarnya. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Cahaya pertama dari matahari pagi mulai merayap masuk,
memberikan semburat keemasan pada kabin pesawat. Dan di saat itulah, Emily sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Fajar mulai merayap di balik cakrawala, menandakan bahwa pesawat sebentar lagi akan mendarat di Jakarta. Langit yang tadinya kelam kini berubah menjadi lautan warna oranye keemasan yang perlahan menyelimuti dunia di bawahnya. Di dalam kabin pesawat, Emily Carter masih duduk dalam diam. Dadanya terasa sesak, pikirannya berputar tanpa henti, mencoba memahami semua yang telah ia dengar dalam beberapa jam terakhir. Dia bukan hanya seorang gadis Amerika biasa. Dia memiliki darah Indonesia. Dia memiliki seorang ayah yang tidak pernah ia kenal. Dan selama ini, ibunya menyembunyikan kebenaran itu darinya. Emily mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Terlalu banyak emosi yang bercampur aduk di dalam dirinya. Marah, sedih, kecewa, bingung, tetapi juga harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sari Rahma duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh pengertian. Wanita itu tahu bahwa Emily sedang dalam pergulatan batin yang hebat, dan ia tidak ingin memaksanya untuk menerima semuanya dalam sekejap. Emily. Suara Sari terdengar lembut, nyaris seperti bisikan. Aku tahu ini semua sulit untukmu, dan aku tidak akan memaksa kamu untuk menerima apapun sebelum kamu benar-benar siap. Emily tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke depan, lalu menghembuskan napas panjang sebelum akhirnya menoleh ke arah Sari. Bagaimana kalau aku tidak siap, Bu Sari? Suaranya terdengar lelah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah dalam hidupnya. Bagaimana kalau aku tidak bisa menerima kenyataan ini? Sari tersenyum lembut, lalu menggenggam tangan Emily dengan penuh kehangatan. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk siap, Emily. Ia menatap gadis itu dalam-dalam. Tetapi aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sendirian. Kamu punya keluarga di sini. Kamu punya tempat untuk kembali. Kamu punya cerita yang menunggu untuk kamu temukan. Mata Emily mulai memanas. Keluarga. Selama ini, ia merasa dunianya cukup dengan ibunya. Hanya mereka berdua, menghadapi dunia bersama. Tapi kini, semua itu berubah. Ia memiliki sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan, sebuah akar. Namun, bagian dalam dirinya masih dipenuhi ketidakpastian. Tapi aku bahkan tidak mengenal mereka. Bisiknya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu bagaimana rasanya memiliki ayah yang bahkan tidak pernah aku temui. Sari menghela napas panjang, lalu menatap Emily dengan pandangan yang syarat makna. Aku mengerti perasaanmu. Tapi tahukah kamu, Emily, ayahmu mencintaimu. Dia tidak pernah berhenti mencarimu. Emily mengerutkan kening. Dia mencariku. Sari mengangguk. Setelah ibumu pergi, dia menghabiskan bertahun-tahun mencari jejak kalian. Tapi ibumu tidak ingin ditemukan. Dia memutus semua kontak, menghilang tanpa jejak. Emily merasakan hatinya bergetar. Ayahnya mencarinya selama ini, tetapi ibunya tidak pernah memberitahunya. Ia tidak bisa memahami mengapa ibunya melakukan itu. Kenapa? Apakah ibunya melindunginya? Apakah ibunya takut sesuatu? Atau apakah ibunya hanya ingin melupakan masa lalu? Emily menggigit bibirnya, menahan emosi yang berkecamuk dalam dadanya. Ia ingin marah, tetapi ia juga ingin menangis. Apa dia masih hidup? Pertanyaannya meluncur tanpa ia sadari. Sari menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. Ya, dan aku yakin dia ingin sekali bertemu denganmu. Emily menunduk, menatap tangannya sendiri. Hatinya terasa berat, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Keingintahuan. Untuk pertama kalinya, ia ingin tahu, siapa ayahnya? Seperti apa dia? Bagaimana dia hidup tanpa mengetahui keberadaannya selama ini? Ketika pesawat mulai mengurangi ketinggian, Emily merasakan sebuah keputusan besar sedang menunggu di hadapannya. Ia bisa memilih untuk mengabaikan semuanya, tetap menjadi Emily Carter dari New York, pramugari yang hanya menjalani hidup seperti biasa.
Atau ia bisa memilih untuk menghadapi kenyataan ini, mencari tahu siapa dirinya sebenarnya, dan menerima bahwa hidupnya ternyata jauh lebih besar dari yang ia kira. Sari menggenggam tangannya lebih erat. Aku tidak akan memaksamu, Emily. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak harus melakukan ini sendirian. Aku ada di sini. Dan keluarga kita menunggumu. Emily menatap Sari. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia melihat wanita itu bukan hanya sebagai seseorang yang asing, tetapi sebagai seseorang yang mungkin benar-benar peduli padanya. Pesawat akhirnya mendarat di Jakarta. Suara roda pesawat yang menyentuh aspal menggema di seluruh kabin, menandakan bahwa perjalanan ini telah mencapai tujuan akhirnya. Tetapi bagi Emily, perjalanannya baru saja dimulai. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang penuh keteguhan, "Aku ingin bertemu dengannya." Sari tersenyum, matanya berkilauan dengan keharuan. "Kita akan menemui ayahmu, Emily. Aku janji." Di luar jendela, matahari pagi bersinar terang di langit Jakarta. Seakan menyambut seorang gadis yang akhirnya menemukan langkahnya menuju masa lalu yang selama ini tersembunyi, dan masa depan yang penuh kemungkinan baru. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.